Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan melanjutkan berbenah persiapan tahun ajaran baru dengan memanfaatkan media pembelajaran jarak jauh atau PJJ dengan Google Classroom. Jadi ini hanya khusus bagi kita yang menggunakan Google Classroom. Jadi yang tidak menggunakan ini ya nggak usah ditonton ya. Baik, apa yang akan saya bagikan pengalaman menggunakan Google Classroom. Pertama adalah bagaimana kita memasang jadwal pelajaran ini di dalam Google Classroom, termasuk kalender akademik ya, supaya anak-anak selalu tahu, bisa juga membuat schedule untuk dirinya masing-masing. Pertama kita akan buka Google Classroom ya. Google Classroom yang ada, baik itu yang kita melakukan bersih-bersih ya, kemarin sudah bersih-bersih, atau mungkin kelas yang baru, kita akan tata sedemikian rupa. Jadi di halaman depan, di halaman paling awal, ini contohnya, itu bisa kita tulis sapaan ya, salam sapa senyum ya, seperti ini. Jadi ada sapaan seperti ini. Kemudian kita membatasi agar anak-anak tidak melakukan interaksi di sini, jadi tidak perlu komentar atau menjawab di sini. Halaman ini khusus untuk guru dalam memberikan pengumuman dan macam-macam catatan ya. Jadi hanya untuk guru. Jadi anak-anak tidak perlu memberi komentar di sini. Bagaimana cara settingnya nanti saya akan tunjukkan supaya anak-anak tidak bisa menulis di sini. Yang berikutnya kalender. Jadi tadi saya sudah pasang kalender di kelas saya. Kelas saya ini kelas yang saya menjadi wali kelasnya. Kalender di sini sudah saya pasang. Jadi kalau anak-anak klik link ini maka dia akan terbawa ke sini dan bisa lihat kalendernya. Di dalam sini sudah ada kalender akademik, berikut jadwal kelas harian. Jadi di sekolah, jadwal di sekolah kami itu dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Tapi masuknya setengah 7 ya, pagi harinya dipakai untuk doa, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional, kemudian ngaji ya, tadarus, itu rutinitas setiap pagi. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara memasang kalender ini di dalam Google Classroom. Caranya cukup sederhana, seperti ketika kita melampirkan sejumlah dokumen ke dalam Google Classroom. Jadi kita buka salah satu kelas, jadi yang dipasangi kalender atau jadwal tadi kan hanya kelas kita saja, bukan setiap kelas yang kita ajar, tapi hanya kelas sendiri, kelas dimana kita menjadi wali kelasnya. Kalau kita bukan wali kelas ya nggak perlu lah kita upload kalender, tapi kita cukup upload materi. Sama dengan kita upload materi, caranya kita masuk ke halaman ini, halaman untuk memberikan tugas dan seterusnya. Di sini kita buka create. Nah di sini lampirkan file kalender tadi dalam bentuk ini material. Sama ketika misalnya saya nambahkan di sini satu buku, misalnya di sini saya tulis misalnya bahan ajar ekonomi, misalnya saya tulis begitu ya. Kemudian deskripsi ini sifatnya opsional, boleh ditulis boleh tidak, mungkin di sini berupa petunjuk, himbauan dan seterusnya ya, himbauan untuk membacanya dan seterusnya. Nah kalau misalnya ini ditulis belakangan nggak masalah. Kalau misalnya mau dikosongi dulu, kita langsung masuk ke halaman lampiran. Yang mau dilampirkan apa? Link atau file. Kalau misalnya yang dilampirkan itu link video, kita klik yang ini. Tapi kalau yang mau dilampirkan adalah file, kita ambil yang di sini. Jika file sudah ada di Google Drive, bisa pilih yang ini. Sekarang saya akan melampirkan file buku digital yang belum ada di Google Drive. Berarti saya harus pilih yang file. Saya klik file, buku ekonomi syariah. Nah ini ya, ini filenya berupa PDF. Saya tinggal klik open di sini, maka file tadi akan dikirim oleh sistem ke dalam Google Drive kita. Ada Google Drive yang emailnya sama dengan Google Classroom yang kita buat. Kita tunggu sampai selesai. Di sini kapasitasnya terlihat 6,9 MB. Sudah masuk di sini. Kalau sudah selesai masuk di sini, maka kita post, kita kirimkan. Nah, dengan demikian maka di halaman depan itu akan ada notifikasi. Di sini ada pemberitahuan bahwa saya sudah melakukan posting tentang bahan ajar ekonomi. Nah, kalau ini kita klik atau anak-anak yang klik, di sini ada buku. Ini kalau diklik buku itu, buku yang paket yang tebel-tebel yang memberatkan tas. Ini kelas 10 ya. Ini contoh saja, nanti bisa dihapus. Ini
Jadi enak dengan smartphone atau handphone atau laptop, mereka tinggal melihat-lihat isi dari buku ini ya. Bisa pakai slider ya, ini digeser-geser. Dan ini sudah ada di dalam Google Drive. Bahkan anak-anak juga bisa mengunduhnya ya. Ini kalau diunduh bukan di sini tapi ngambil di Google Drive mereka atau di print langsung. Gitu ya. Saya balik lagi ke kelas. Nah, di sini sudah ada. Nah, kalau misalnya ini dianggap wah ini salah ini, yang nggak perlu melakukan ini bukunya kelas 10 sementara di sini kelas 11, maka kita bisa melakukan penghapusan. Kita delete, maka dia hilang dari kelas ini. Apakah ini juga hilang di Google Drive? Insya Allah enggak, karena dia sudah tersimpan di sana. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membatasi halaman depan ini agar anak-anak tidak melakukan interaksi penulisan komentar di dalam halaman ini? Caranya adalah kita masuk ke setting. Kita masuk ke setting di sini. Kita masuk ke setting, kemudian ke bawah ini ada tulisan pengaturan. Yang pertama di halaman ini, halaman stream tadi ya. Ini kan halaman beranda, saya sebutin beranda, ini halaman stream. Itu kita lihat pengaturannya. Ini stream ya. Ini ada beberapa pilihan, kalau kita klik di sini. Di sini lampiran ya, menunjukkan lampiran dan secara detail, menunjukkan apa ini, condensed, nanti ada catatan dan seterusnya ya, atau disembunyikan. Ini saya biarin. Yang paling penting adalah kita membatasi interaksi anak-anak supaya tidak menulis apapun di halaman itu. Jadi kita bisa memberikan pengumuman tapi anak-anak nggak bisa memberikan komentar. Maka pilihannya di sini kan ada ini, only teacher can view deleted item. Kalau ini di on kan, maka yang tahu bahwa di situ ada item yang kita di delete dan sebagainya hanya guru. Tapi kalau dimatikan seperti ini, siswa tahu kalau ada file atau bagian yang di delete. Nah, sedangkan yang di stream tadi di sini, kalau kita pilih yang ini, only teacher can post or comment ini, maka di halaman ini hanya guru yang bisa memposting, menulis, memberi komentar, seterusnya komentar ya itu hanya guru. Namun kalau kita memilih yang atas, siswa bisa melakukan posting, kemudian siswa juga bisa memberi komen. Kalau di sini siswa hanya komentar saja. Nah, saya biasanya untuk halaman depan supaya tidak penuh, nggak banyak tulisan, saya memilih yang bawah ini. Sehingga halaman ini hanya bisa ini belum saya save ya, di save dulu. Sehingga halaman ini, halaman depan ini, ibarat ini pintu masuk, itu hanya untuk informasi dari saya sebagai guru di kelas saya. Ini wali kelasnya saya. Kemudian apakah bisa di kelas yang lain? Bisa, kalau kelas itu yang buat kita ya, kita yang atau kita gurunya di sana bisa. Bahkan ketika kita diundang oleh guru lain masuk ke kelasnya, kita juga bisa membantu untuk melakukan setting tersebut. Oke, itu ya. Jadi saya ulang sedikit untuk yang halaman di sini, tugas dan macam-macam itu silahkan membuat create. Ini kalau kuis ini nanti digunakan untuk menyusun naskah soal, nanti lain kali saya buat tutorialnya ya. Ini untuk naskah soal bisa ya, ini untuk polling juga bisa, ini untuk soal-soal yang sifatnya urean juga bisa. Kalau buku-buku materi bisa di sini. Nah, saya lebih banyak menggunakan di sini. Misalnya di kelas 12, ini kelas 11, saya baru tahun ini mengajar di kelas 11. Di kelas 12 misalnya, ketika saya buka di komponen sini sudah ada isinya. Isinya di sini adalah berupa video yang saya ambil dari YouTube. Ya, kalau misalnya saya ingin menambah konten di dalamnya, ini akuntansi perusahaan dagang, ini view material, ini sudah ada kan, dan saya ingin nambah, maka tinggal masuk ke edit. Nah, di edit sini kita tinggal nambahkan, sini ada add ya, atau create juga boleh ya. Add di sini mau add kan apa? Karena saya ambil linknya saja dari YouTube, dari channel saya, maka saya akan pilih link dan saya tempel di sini. Selesai, maka otomatis anak-anak bisa belajar langsung dari video-video ini. Ketika diklik akan tersambung ke dalam YouTube. Namun kalau misalnya videonya tidak ada di YouTube tapi ada di file komputer, maka video itu akan terupload ke Google Drive seperti tadi, seperti PDF. Yang dilampirkan adalah berupa file ya, file, kemudian kita cari posisi videonya, maka akan masuk ke Google Drive. Seperti itu pengalaman saya untuk mengotak-atik konten dari Google Classroom. Jika ada hal-hal yang berbeda, mari kita saling berbagi, saling mengingatkan apabila ada hal yang saya sampaikan salah. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.